Sang MC kita terbangun di pagi hari, tapi tampak sangat kelelahan mengingat percintaannya yang tak berjalan mulus. Ia terjebak dalam cinta segitiga di antara teman masa kecilnya. MC kita bernama Tsubaki menyukai gadis bernama Himawari, namun Himawari mencintai teman mereka lainnya. Dan sekarang di jam istirahat sekolah, Himawari menarik Tsubaki untuk makan siang bersama. Mereka sudah kelas 3 SMP sekarang, dan Tsubaki merasa sangat aneh jika cowok dan cewek makan siang bersama. Himawari mengira kalau Tsubaki hanyalah merasa malu, tapi tak perlu merasa seperti itu, karena bagi Himawari hubungan mereka sedikit spesial, apalagi mereka sudah berteman sejak kecil. Tsubaki pun terpaksa menurutinya, dan mereka pun duduk bersama dan makan siang. Setiap hari Tsubaki selalu menantikan momen bersama ini. Meskipun Tsubaki berpura-pura untuk enggan bersama Himawari, Himawari begitu bersemangat untuk makan siang, dan bagi Tsubaki melihat Himawari seperti itu saja terlihat begitu imut. Bagi Tsubaki, Chisato Himawari adalah wanita yang berharga baginya, wanita yang berharga bagi Aga Tsubaki. Tiba-tiba saja Himawari membahas Ota yang merasa begitu jahat padanya, padahal mereka bertiga sudah berjanji akan makan siang bersama. Tapi belakangan ini Ota sibuk dengan orang lain. Bahkan hari ini saja Ota tak mendatangi mereka berdua, padahal mereka bertiga itu teman sejak kecil. Tsubaki berkata untuk tak perlu khawatir, Ota tak seperti yang dibayangkan Himawari. Dan tiba-tiba Ota datang dan meminta maaf. Tentu itu membuat Himawari menjadi begitu bersemangat, di mana Ota datang menepati janjinya untuk makan siang bersama. Himawari yang menyukai Ota tentu menjadi sangat bersemangat, sedangkan Tsubaki sudah menduga kalau Ota pasti akan datang kemari. Ota tertawa, sudah menduga hanya Tsubaki yang paling mengerti soal dirinya, karena bagi Ota jika makan siang tak seperti ini rasanya ada yang kurang. Juga Ota membawakan makanan untuk Himawari dan Tsubaki sebagai permintaan maaf. Himawari datang dan melihat apa yang ada di sana, di mana terdapat roti Himawari di sana, dan ini menjadi sesuatu yang menyatukan mereka bertiga, di mana roti itu mereka bagi tiga. Ota memotong roti dan diberikan ke Himawari duluan, tentu membuat Himawari kaget dan merasa senang di saat yang bersamaan. Lalu selanjutnya Ota berikan ke Tsubaki. Tsubaki sekali lagi memuji Ota yang memahami mereka berdua dan membagikannya dengan rata. Tapi bagi Ota itu hal yang normal. Namun Tsubaki sadar kalau Ota selalu memberikan bagian yang paling besar ke Himawari. Tsurugi Ota yang merupakan teman masa kecil lainnya Tsubaki dan orang yang disukai oleh Himawari. Ota tiba-tiba ingin meminta saran dari Tsubaki dan Tsubaki menerimanya, tapi rasanya kurang tepat menanyakan ini kepada mereka berdua, dimana bukankah mereka bertiga sudah berjanji untuk selalu bertemu makan siang bersama ketika jam istirahat siang. Tsubaki mengerti kemana arah pertanyaan ini, dimana Ota selalu diajak untuk ikut makan siang bersama teman lainnya. Himawari juga mengerti karena itu adalah Ota. Ota itu atletis, pintar, bahkan populer satu sekolah. Ota langsung menggandeng mereka berdua dan berkata kalau ia hanya ingin bersama mereka berdua saja. Himawari tentu senang pria yang disukainya merangkul dirinya. Tsubaki sadar kalau Ota itu pria yang baik, dan Tsubaki tak ada apa-apanya dengan Ota. Ota pun bertanya apa yang harus ia lakukan. Tsubaki juga paham kalau Ota merasa tak nyaman, selalu menolak ajakan teman yang lain. Tsubaki merasa bagaimana memberikan jawaban alternatif yang berbeda, misalnya makan siang bersama Tsubaki dan Himawari, tapi Ota bisa pergi bermain dengan yang lainnya sepulang sekolah. Ota mengerti maksud Tsubaki. Ota tak percaya ada jawaban yang seperti itu. Ketika Tsubaki melihat Ota tanpa sadar, Himawari menatap Ota dengan penuh lembut dan sekali lagi menyadari Tsubaki kalau kenyataan begitu kejam. Tatapan itu sekali lagi membuat Tsubaki merasa sangat sakit. Tsubaki lanjut berkata, tentu saja jika Ota menjawab seperti itu, mereka tak bisa pulang bersama. Tapi tak masalah karena ketika makan siang tiba, mereka bisa kembali bertemu. Ota mengerti dan berkata ketika pulang sekolah ia menitipkan Himawari bersama Tsubaki. Mendengar itu membuat Tsubaki kaget dan bertanya apakah tak masalah, karena Ota merasa itu lebih aman jika Himawari bersama Tsubaki. Ota juga bertanya apakah Himawari tak masalah jika seperti ini, dan Himawari tak mempermasalahkannya. Meskipun tampak seperti enggan, padahal sebenarnya Tsubaki merasa sangat senang karena bisa bersama Himawari meskipun sekolah telah usai. Ota merasa senang karena ia mendapatkan jawabannya, di mana teman-teman yang lain mencari Ota. Ota meminta maaf
karena ia sudah berjanji untuk makan siang bersama kedua temannya. Tapi mereka kecewa karena mereka juga temannya Ota. Ota pun mengusulkan untuk pergi karaoke ketika pulang sekolah, dan kedua gadis itu setuju dan menjadi bersemangat. Ota berkata akan membuat mereka terlena dengan suaranya, dan setelah itu Ota pun pergi meninggalkan Tsubaki dan Himawari. Himawari tak menyangka kalau Ota sebegitu populernya. Padahal waktu kecil dia yang paling kecil dan pemalu di antara mereka berdua. Bahkan ketika Ota pergi, Himawari masih memandanginya dari jauh. Tapi untuk hari ini adalah giliran Tsubaki untuk bisa bersama gadis yang disukainya. Dengan begitu saja sudah membuat Tsubaki begitu bahagia. Sepulang sekolah, ketika Tsubaki mengajak bicara Himawari, Himawari hanya terdiam melamun tanpa memperdulikan kehadiran Tsubaki. Tsubaki sadar Himawari pasti memikirkan Ota dan berkata meskipun begitu Tsubaki yakin kalau Ota juga ingin bersama mereka sekarang, dan berkata bagaimana kalau besok mereka bertiga bawakan sesuatu yang Ota sukai. Mendengar itu membuat Himawari kembali bersemangat dan merasa kalau Tsubaki itu jenius. Setelah mengantar Himawari pulang, Tsubaki pun segera pulang, namun ditahan oleh Himawari dan membuat Tsubaki kebingungan. Himawari berterima kasih untuk hari ini. Melihat Himawari tersenyum, lagi-lagi membuat Tsubaki luluh dan yakin ia sangat menyukai Himawari. Himawari bingung kenapa Tsubaki tiba-tiba terdiam mematung, dan Tsubaki kembali sadar dan menjadi malu menyadari apa yang ia lakukan barusan. Hampir saja Tsubaki ingin memeluk Himawari. Tsubaki yang malu pun pergi berlari meninggalkan Himawari. Tsubaki benar-benar tak bisa seperti ini terus, karena jika ia lengah pasti hal itu akan benaran terjadi dan akan menghancurkan hubungan mereka bertiga sekarang. Tsubaki begitu kelelahan menghadapi ini semua dan bingung apa yang harus ia lakukan. Tsubaki sadar kalau sejak awal ia sudah tak punya kesempatan. Meskipun ia memaksakan perasaan ini akan semakin membuat Tsubaki menderita. Karena tak ingin menjadi orang yang merusak hubungan ini, Tsubaki pun sudah memutuskan akan membuat Himawari dan Ota berpacaran dan percaya ini adalah satu-satunya jalan. Keesokan harinya Tsubaki menjemput Himawari, di mana Himawari heran tak biasanya Tsubaki menjemputnya. Itu karena Tsubaki ingin menyampaikan sesuatu ke Himawari. Tsubaki berkata kalau Himawari dan Ota itu orang yang berharga bagi Tsubaki dan ia berharap kalau mereka berdua selalu bahagia. Mendengar itu membuat Himawari menjadi salah tingkah. Himawari menyadari dan berkata kalau ia tak menyangka kalau selama ini Tsubaki mengetahui kalau Himawari menyukai Ota. Tsubaki sadar soal itu dan berkata kalau Himawari menyukai Ota lebih dari sekedar teman, bukan? Himawari yang tersipu malu mencoba menyangkalnya. Tsubaki tersenyum dan berkata memangnya mereka sudah berapa lama bersama? Tentu saja Tsubaki menyadarinya, dan lagi-lagi membuat Himawari merasa malu. Dulu ketika Ota masih kecil, ia yang paling tak bisa melakukan apa-apa, tapi Ota merasa tak bisa seperti itu dan mulai berubah dengan sangat keras dan perlahan-lahan menjadi Ota yang kita kenal sekarang. Dan dari dulu juga Himawari selalu memperhatikan Ota. Himawari kagum dengan pengamatan Tsubaki. Karena itulah apakah yang Tsubaki katakan itu benar? Himawari yang merasa malu pun mengakuinya kalau selama ini ia selalu menyukai Ota. Tsubaki yang mendengar itu hanya bisa tersenyum, namun tak ada yang mengetahui bahwa di dalam hatinya ia sedang terluka. Meskipun tersenyum, namun hatinya menangis. Himawari memanggil Tsubaki dan Tsubaki berterima kasih karena Himawari sudah jujur padanya. Tsubaki berjanji kalau ia akan membuat perasaan Himawari menjadi kenyataan. Dan di sekolah, Tsubaki mencari Ota, di mana Ota kaget tak seperti biasanya Tsubaki mencarinya. Tsubaki berkata untuk meminta waktu Ota sebentar, di mana Tsubaki mengajak Ota untuk makan siang berdua saja. Ota bingung bagaimana dengan Himawari, tapi ada sesuatu yang ingin Tsubaki sampaikan dan Himawari sudah tahu soal ini. Setelah itu mereka pun makan siang berdua dan merasa sudah lama mereka tak berduaan seperti ini. Ota bertanya apa yang ingin Tsubaki bicarakan seperti ini. Tsubaki bertanya apakah Ota saat ini sudah punya pacar. Ota benar-benar kaget tak menyangka Tsubaki bertanya hal semacam ini, karena menurut Tsubaki Ota itu populer dan tak heran kalau Ota punya pacar. Tapi Ota menyangkalnya dan tak mungkin ia punya pacar, dan membuat Tsubaki kebingungan. Ota benar-benar bingung kenapa Tsubaki bertanya hal semacam ini. Tsubaki beralasan kalau ia hanya penasaran saja, tapi Ota tak mempercayainya. Tsubaki juga menekankan kalau Ota punya pacar, pasti kehidupan sehari-harinya semakin menyenangkan dan membuat Ota terdiam. Ota bingung kenapa Tsubaki bisa-bisanya berkata seperti itu. Intinya saat ini Ota tak ingin punya pacar, karena ia hanya ingin menghabiskan waktu bersama Himawari dan Tsubaki saja. Karena jika ia punya pacar, pasti hanya akan menambah masalah di antara mereka bertiga. Tsubaki mengerti dan bertanya jika itu tak membawa masalah bagi mereka bertiga, apakah Ota tak masalah untuk berpacaran? Tapi bukan itu maksud Ota. Tapi Tsubaki yang tak mendengarkan pun pergi karena ia sudah mendapatkan jawabannya. Ota yang sendirian pun bingung kenapa harus Tsubaki yang bertanya seperti itu.
Ota yang tersipu malu berkata kalau ia juga menyukai seseorang. Lalu Subaki bertanya ke berbagai macam gadis apa yang para gadis rasakan jika Ota punya pacar, dan tentunya mereka cemburu karena Ota itu idola banyak orang. Subaki juga bertanya ketika teman Ota sebelumnya dan mereka tak mempermasalahkannya asalkan Ota tetap bermain bersama mereka seperti sebelumnya. Subaki juga bertanya ke teman-teman yang lain dan mereka semua tak mempermasalahkannya. Salah satu di antara mereka menjadi penasaran apa yang sebenarnya Subaki lakukan. Mereka selalu mengira kalau Subaki itu hanya pria pemurung yang kebetulan menjadi temannya Ota saja. Tapi kenapa ia merepotkan dirinya bertanya hal semacam ini? Tapi mau bagaimana lagi, Subaki hanya ingin membuat seseorang bahagia dan mewujudkan perasaannya saja. Setelah itu di taman, Ota benar-benar tak percaya dengan apa yang Subaki lakukan. Ia bahkan bertanya langsung ke teman-temannya. Ota tak percaya kalau Subaki seserius ini. Subaki membenarkannya, apalagi Ota pasti sudah sadar dengan perasaan Himawari kepadanya. Subaki hanya ingin mereka berdua pacaran, tapi tampak sekali ada perasaan yang menolak ketika Subaki mengatakan itu, dan Ota menyadari hal itu. Ota kembali bertanya apakah Subaki tak masalah dengan ini. Subaki yang berpura-pura tegar berkata ia tak mempermasalahkannya. Ota juga menyadari kalau selama ini Subaki lah yang menyukai Himawari, tapi Subaki menjadi kesal karena ia tak punya pilihan lagi, dan sekarang ia hanya ingin kedua teman masa kecil bahagia. Dengan begitu Subaki juga bisa bahagia. Subaki juga heran kenapa ia melampiaskan kekesalannya ke Ota. Ota benar-benar kaget melihat sikap yang ditunjukkan Subaki barusan. Subaki berkata kalau ia hanya ingin mereka bertiga selalu bersama. Ota mengerti dan akan menuruti perkataan Subaki, tapi ia juga selalu berusaha untuk menghabiskan waktu mereka bertiga bersama. Tapi Ota menghentikan perkataannya karena ia melihat wajah Subaki yang tampak sangat tersakiti dengan semua ini. Subaki bahkan akan mengabulkan permintaan Ota juga. Lalu Ota bertanya bagaimana dengan Subaki. Subaki menegaskan untuk jangan memikirkan dirinya. Ia memohon dengan sangat untuk menjawab perasaan Himawari, karena hanya itu yang bisa Subaki percayakan ke Ota. Karena jika bukan bersama Ota akan sangat sulit bagi Subaki melepaskan perasaan ini. Ota pun mengerti, apalagi sampai teman paling berharganya Ota memohon sampai seperti ini. Sudah pasti akan Ota lakukan. Setelah itu Ota pun pergi dan Subaki hanya bisa memandangi punggungnya Ota yang menjauh. Keesokan harinya Subaki menyampaikan apa yang terjadi ke Himawari, di mana Himawari masih tak percaya apakah orang sepertinya akan baik-baik saja. Subaki berkata untuk tenang saja, cukup sampaikan pesan Himawari ke Ota dan Himawari pun mengerti. Setelah itu Himawari pun pergi dan tiba-tiba membalikkan wajahnya dan berterima kasih ke Subaki dan berkata kalau Himawari sangat menyayangi Subaki, tentu saja sebagai seorang teman. Subaki hanya bisa melihat Himawari yang pergi ke Ota dan berkata kalau ia juga menyayangi Himawari. Pada hari itu, dari wajah sampai leher Himawari semuanya memerah dan ia memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaannya ke Ota. Di lain sisi, Ota juga memasang wajah yang serius yang tak pernah Subaki lihat sebelumnya. Sedangkan Subaki hanya bisa melihat mereka berdua dari jauh yang sedang berpelukan. Tentu berharap dengan begini ia bisa merelakan Himawari. Dan di malam harinya Subaki hanya bisa menangis jika itu demi kebahagiaan Himawari, dan itu saja sudah cukup bagi Subaki. Tanpa sadar Subaki tertidur dan terbangun di pagi harinya. Meskipun sudah mengalaminya berkali-kali, tetap saja membuat Subaki tak bisa menahan rasa sakitnya. Tapi Subaki yakin kalau semuanya pasti kembali normal dan mencoba mengecek tanggal hari ini. Terlihat jelas kalau tanggal saat ini 7 Maret, tapi itu membuat Subaki menjadi murka karena ini sudah ke-12 kalinya hari ini terulang, dan menjadi begitu marah sampai kapan Subaki harus mengalami pengalaman menyakitkan seperti ini, dan sampai kapan 1 minggu yang terulang ini berakhir. Liburan telah usai dan semua orang kembali fokus dengan tugas mereka sebagai seorang siswa. Dan hari ini 7 Mei, hari yang sama terulang kembali. Dan saat ini guru sedang mengabsen satu persatu muridnya. Subaki menjawab, tapi terlihat dirinya yang begitu lelah. Itu karena Aga Subaki sudah merasakan pengulangan waktu dari tanggal 5 Mei hingga 13 Mei sebanyak 12 kali. Subaki sendiri tak paham kenapa semua ini terjadi. Ia juga tak tahu bagaimana keluar dari pengulangan waktu ini dan bingung apa yang harus ia lakukan sekarang, dimana sekarang Himawari sedang menarik Subaki untuk ikut bersamanya. Subaki kembali berkata kalau mereka sudah SMP dan merasa sangat aneh pria dan wanita bersama. Dan lagi-lagi Himawari menjawab hal yang sama, yaitu bertanya apakah Subaki merasa malu. Tentu Subaki juga menjawab hal yang sama, dan lagi-lagi Subaki kembali ke taman dan duduk berduaan dengan Himawari. Subaki yakin pasti ada semacam pemicu dari pengulangan ini dan mencoba sesuatu untuk menghentikannya. Akan tetapi tak satu pun berhasil dan Subaki tenggelam dalam pikirannya
bertanya, di mana Himawari sedari tadi memanggil Tsubaki. Wajah Himawari sangat dekat yang membuat Tsubaki dibuat kaget. Himawari menjadi khawatir dengan Tsubaki yang terlihat banyak pikiran. Tsubaki beralasan kalau ia kepikiran mengapa Ota belum datang. Himawari memastikan apakah itu benar dan Tsubaki membenarkannya. Himawari berkata jika Tsubaki ada masalah bergantunglah padanya karena ia tak bisa membiarkan teman masa kecilnya mengalami kesulitan seperti ini. Mendengar itu membuat Tsubaki merasa sangat senang dan tiba-tiba Ota muncul dari belakang mereka dan merasa suasana aneh sedang terjadi sekarang. Tentu Himawari menjadi malu dibuatnya. Tsubaki berkata kalau tak ada yang terjadi dan berkata pasti Ota sudah membeli roti Himawari kan? Ota dibuat kaget kenapa Tsubaki mengetahuinya. Tapi karena ini Tsubaki, Ota sudah tak heran lagi. Himawari juga berkata kalau ia juga sangat mengenal Ota. Himawari memuji Ota yang meskipun sibuk masih menyempatkan waktunya datang bertemu mereka. Mendengar pujian itu membuat Ota merasa sangat sakit dibuatnya. Himawari juga berkata kalau Ota akan meminta maaf dan membagikan roti ini bagi 3 bagian seperti biasanya. Tsubaki yang sudah muak pun berkata kalau hari ini bagi saja rotinya berdua dan Tsubaki pun pergi. Ota dan Himawari heran apa yang terjadi, mengapa tiba-tiba Tsubaki pergi. Tapi Tsubaki berkata kalau ia ingin menyendiri hari ini. Tsubaki sudah benar-benar tak kuat melihat semua ini, sedangkan Himawari dan Ota bingung apa yang terjadi dengan Tsubaki. Tsubaki sudah benar-benar lelah. Sudah berapa kali ia mencoba keluar dari pengulangan ini. Ia sudah mencoba segala hal, bahkan Tsubaki sampai membuat gadis yang ia sukai dan teman dekatnya berpacaran, meskipun itu sangat menyakitkan. Tapi kenapa waktu kembali terulang dan membuat Tsubaki semakin tersiksa? Jika begini terus, Tsubaki merasa lebih baik ia tak melakukan apapun. Setelah itu di kelas, Pak Guru membagikan hasil ujian, di mana Pak Guru memuji Tsubaki yang mendapatkan hasil yang sempurna. Tentu saja ini gampang bagi Tsubaki yang sudah mengulang selama 13 kali. Setelah itu, ketika Tsubaki keluar kelas, ia dibuat kaget dengan Himawari dan Ota yang tampak sedang bertengkar hebat. Himawari membentak Ota dan bertanya mengapa Ota tak mengaku saja. Tapi Ota merasa dirinya tak bersalah dan menyalahkan Himawari yang sembarangan menuduh orang. Tapi Himawari berkata kalau ia tak tahu apa-apa dan pastinya penyebabnya adalah Ota. Tapi Ota sendiri tak melakukan apapun dan merasa ini pasti salahnya Himawari. Semua orang menjadi penasaran kenapa terjadi keributan. Tsubaki mencoba menghentikan mereka berdua dan bertanya kenapa mereka bertengkar seperti ini. Mereka berdua menatap Tsubaki dengan tajam dan berkata kalau ini semua gara-gara Tsubaki. Mereka merasa Tsubaki bertingkah aneh, pasti gara-gara dia, di mana Ota dan Himawari saling tunjuk satu sama lain. Tsubaki heran kenapa menjadi seperti ini. Apa karena Tsubaki tak ikut makan siang sebelumnya? Tsubaki berkata kalau ia punya urusan sendiri, makanya ia pergi sendirian. Ota yang sudah kenal Tsubaki merasa pasti bukan itu masalahnya, karena tak mungkin orang seperti Tsubaki mengabaikan momen bersama mereka. Himawari juga setuju soal itu, dan pasti ada sesuatu yang penting terjadi. Himawari dan Ota mencurigai Tsubaki pergi pasti karena Tsubaki punya masalah dengan Himawari atau Ota bukan? Tsubaki kaget melihat mereka berdua yang benar-benar bertengkar hebat, tampak seperti saling membenci satu sama lain. Tsubaki merasa bersalah mereka berdua menjadi seperti ini karena dirinya yang kabur ketika makan siang sebelumnya. Tsubaki mencoba menenangkan mereka berdua. Himawari berkata kalau ini pastinya salah Ota karena belakangan ini Ota selalu sibuk dan membuat Tsubaki merasa dilupakan. Tapi Ota membalas apakah Tsubaki pernah mengatakan hal semacam itu, dan pastinya ini salahnya Himawari yang selalu saja memaksa Tsubaki. Tsubaki menjadi kesal dan berteriak untuk mendengarkan dirinya. Tsubaki meminta maaf jika sikapnya tadi membuat mereka bertengkar. Karena itulah Tsubaki berharap mereka tak bertengkar seperti ini, karena ini salahnya Tsubaki. Ota pun mengerti dan berkata karena Tsubaki sudah seperti ini, Ota akan mundur dulu. Himawari juga berkata untuk jangan anggap masalah ini selesai dan Ota tak akan berbaikan sebelum Himawari mengaku, di mana mereka saat ini benar-benar benci satu sama lain. Murid di sana menjadi bingung apakah ini harus dilaporkan ke guru. Tapi Tsubaki berkata untuk tenang saja, mereka akan segera berbaikan dan pastinya ketika pulang sekolah mereka akan kembali seperti sebelumnya. Ketika pulang sekolah, Himawari meminta maaf, tapi ia tak akan pulang bersama sebelum Ota meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Begitu juga dengan Ota, ia tak akan mau pulang bersama sebelum Himawari mengaku dirinya salah. Setelah itu Tsubaki hanya tinggal sendiri dan bingung kenapa semuanya menjadi seperti ini, padahal mereka selalu bersama sejak mereka kecil dan tak pernah bertengkar sama sekali. Karena sikap Tsubaki sebelumnya, semuanya menjadi berantakan. Tapi mau bagaimana lagi, Tsubaki juga sudah merasa lelah dengan semua ini. Tiba-tiba seseorang memanggil Tsubaki, di mana seorang gadis bertanya apakah
adakah murid laki-laki di hadapannya bernama Aga Subaki. Gadis itu melompat keluar jendela dan kembali bertanya, kalau Aga Subaki itu teman masa kecilnya Tsurugi Ota dan Chisato Himawari bukan? Subaki mengiyakannya dan bertanya kenapa. Gadis itu berkata kalau dua orang itu bertengkar, tapi bukankah mereka berdua itu harusnya berpacaran? Subaki dibuat kaget dengan perkataan itu, di mana gadis itu lanjut berkata, bukankah Aga Subaki yang menjodohkan mereka berdua? Subaki benar-benar dibuat kaget dan bertanya-tanya, siapa gadis di hadapan Subaki ini sebenarnya? Di restoran keluarga di malam hari, Subaki sekarang berduaan dengan gadis sebelumnya dan mencurigai kalau gadis ini juga mengalami hal yang sama dengan Subaki rasakan. Gadis itu kaget karena Subaki menatapnya dengan serius dan menggoda Subaki. Itu membuat Subaki menjadi malu dibuatnya, tapi ia sadar gadis itu sengaja lakukan itu untuk menggoda Subaki. Subaki pun bertanya siapa sebenarnya gadis di depannya ini. Gadis itu bertanya apakah Subaki tak mengenal dirinya, dan Subaki membenarkannya. Gadis itu tak percaya kalau masih ada orang yang tak mengenalinya. Itu karena Subaki sendiri jarang bergaul dengan teman di luar kelasnya. Gadis itu mengerti dan memperkenalkan dirinya bernama Ueshi Kaede dari kelas 3B dan menggoda Subaki. Tapi yang ada Subaki hanya terdiam memikirkan sesuatu. Kalau itu dari kelas 3B berarti satu kelas dengan Himawari. Gadis itu terdiam dan kembali duduk dan tersenyum ke Subaki. Persis seperti apa yang Kaede bayangkan kalau Subaki itu memang unik. Tapi Subaki tak mengerti apa maksudnya itu. Soalnya setiap Kaede memperkenalkan namanya, orang-orang menjadi bingung bagaimana menulis nama Ueshi karena terkesan nama itu seperti dibuat-buat. Tapi Subaki malah tak tertarik sama sekali dan Subaki bingung bagaimana harus meresponnya. Tapi yang pasti Subaki merasa kalau Kaede bukanlah orang yang jahat. Tiba-tiba gadis itu berkata kalau Subaki pasti berpikir sangat sulit mengikuti Kaede. Subaki dibuat terdiam karena Kaede seperti membaca pikirannya dan membuat Kaede tertawa melihat reaksi Subaki. Subaki menjadi malu karena sedari tadi Kaede hanya menggodanya. Subaki pun kembali bertanya ke Kaede, tapi sebelum itu ia berterima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Mendengar kata terima kasih membuat Kaede dibuat kaget karena bagi Kaede itu sangatlah aneh dan semakin tertarik dengan Subaki. Subaki pun mulai bertanya soal apa yang Kaede katakan sebelumnya dan bertanya apakah Kaede punya ingatan tentang kejadian yang berbeda dengan realitas saat ini. Kaede terdiam kaget mendengar pertanyaan itu, tapi Subaki harus mencari tahunya karena Ota dan Himawari itu berpacaran di timeline sebelumnya, dan jika Kaede mengingat itu artinya ada kemungkinan Kaede juga mengalami pengulangan waktu yang sama dengan apa yang Subaki alami. Jika itu benar, pasti Kaede juga mengalami kesulitan yang sama dan mereka bisa bekerja sama dan mencari petunjuk untuk keluar dari pengulangan waktu ini. Kaede pun menjawab kalau ini bukan ingatan, tapi lebih kepada perasaan yang samar-samar, seperti merasa hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Subaki terdiam kebingungan apa maksudnya itu. Subaki kembali memastikan soal Ota dan Himawari pacaran itu bagaimana. Bagi Kaede, ia merasa kalau mereka seharusnya sudah pacaran sekarang. Subaki memastikan apakah Kaede tak bisa mengingatnya dengan jelas dan Kaede membenarkannya. Mendengar itu membuat Subaki merasa kecewa karena ia lagi-lagi tak menemukan solusinya. Jadi bagi Kaede, kejadian selama ini hanyalah perasaan yang samar dan bukan ingatan sebenarnya, dan mendekati Subaki hanya karena ingin memastikan perasaannya saja. Subaki kembali terdiam dan tenggelam dalam kesedihannya. Kaede menyadari dari reaksi yang diperlihatkan Subaki. Kaede merasa kalau Subaki pasti mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Subaki hanya bisa terdiam dan kecewa karena Kaede dan dirinya tak sama dan merasa kalau Kaede bukanlah kunci atas masalah ini. Tapi meskipun begitu, keesokan harinya Kaede datang mencari Subaki dan mengajaknya pergi ngopi bareng. Subaki bingung apa yang terjadi dengan Kaede, tapi semenjak saat itu Kaede selalu datang mendekati Subaki. Subaki berkata kalau ia sudah tak punya urusan lagi dengan Kaede, tapi bagi Kaede ada banyak hal yang ingin ia bicarakan dengan Subaki karena Kaede yakin Subaki pasti punya jawaban pasti soal perasaan samar yang selalu Kaede rasakan dan merangkul Subaki. Kaede pun membawa Subaki dengan paksa, dimana setelah mereka pergi, Ota dan Himawari pun muncul dari dalam kelas dan selama ini mereka menguping pembicaraan Subaki dan Kaede, dimana tampaknya kejadian ini sudah terjadi beberapa kali. Bagi Himawari sangat aneh melihat Subaki ngobrol dengan orang lain selain mereka berdua. Ota mencurigai sesuatu dan berlari mengejar Subaki dan Kaede, dan sekarang di restoran keluarga dimana Kaede ingin memastikan apakah Subaki benar-benar bisa mengingat apa yang terjadi sebelumnya dengan jelas, tapi Subaki tak ada niat
ingatan untuk menjelaskan semuanya dan bingung apakah Tsubaki harus menceritakan semuanya. Tapi Kaede hanya punya ingatan yang samar-samar dan merasa sedikit berbahaya. Namun Tsubaki mencoba menjelaskan sebagian saja. Ketika Tsubaki mulai menceritakan apa yang terjadi, Ota datang dengan penuh amarah. Kaede dan Tsubaki kaget. Ota datang tiba-tiba dan bertanya apa yang Ota lakukan di sini. Ota merasa kesal karena setiap hari Tsubaki selalu bersama Kaede. Bahkan makan siang yang seharusnya dihabiskan bersama Ota dan Himawari juga, Tsubaki lebih memilih bersama Kaede dan bertanya apakah Tsubaki berpacaran dengan Kaede. Tsubaki bingung apa maksudnya itu, tapi wajah Ota penuh dengan kesedihan dan berkata apakah bagi Tsubaki Ota itu bukan siapa-siapa lagi. Tsubaki bingung apa maksudnya itu, gimana Kaede juga bertanya apa yang Ota bicarakan. Ota menjadi gagap, tersipu malu dan bingung kenapa ketika Tsubaki punya masalah ia tak bergantung padanya. Kaede paham soal itu tentu karena Ota dan Tsubaki itu teman masa kecil. Tsubaki terdiam melihat reaksi Ota dan entah kenapa Tsubaki merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Dari semua pengulangan yang terjadi, ketika Tsubaki mendorong Ota berpacaran dengan Himawari, ada tampak keraguan dari Ota dan jangan-jangan alasannya adalah dimana ketika Ota melihat Tsubaki yang menatapnya, Ota tersipu malu, tampak seperti seorang gadis yang jatuh cinta. Tsubaki dibuat kaget, apakah jangan-jangan selama ini Ota itu gay dan menyukai Tsubaki. Keesokan harinya di sekolah, Ota dan Tsubaki berduaan di belakang sekolah. Ota tampak kaget mengetahui sesuatu soal Tsubaki yang melakukan pengulangan waktu, di mana Tsubaki memutuskan untuk memberitahu Ota soal masalah ini. Ota bingung apa maksudnya itu, dan karena itu juga Tsubaki tak ingin membicarakan ini dengan Ota dan Himawari sebelumnya. Jadi bukan karena mereka melakukan kesalahan ke Tsubaki. Tsubaki bingung, bukankah Ota itu harusnya bersikap curiga, tapi mana mungkin Ota tak mempercayai perkataan teman dekatnya. Dari cara Tsubaki menyampaikan saja, Ota sadar kalau ini masalah yang serius. Tsubaki kaget tak menyangka Ota pun mengerti masalahnya, dan mengerti pasti sangat sulit bagi Tsubaki selama ini. Satu hal yang pasti, Ota tak ingin dijodohkan dengan Himawari, tapi Tsubaki percaya itulah satu-satunya cara. Namun Ota merasa itu bukan jawaban yang tepat. Tapi yang pasti Ota ingin membantu Tsubaki karena Ota juga ingin Tsubaki bahagia. Tsubaki terdiam dan sadar akan satu hal, tampaknya perasaan Ota ke Tsubaki itu bukan perasaan cinta, tapi lebih dalam dari itu. Ota sadar tak nyaman mengatakan ini di depan Himawari, tapi bagi Ota, Tsubaki itu orang yang terpenting dalam hidupnya, dan Ota berharap Tsubaki juga berpikir hal yang sama. Tsubaki selalu membantu Ota ketika dalam kesulitan dan membuat Ota sangat menghormati Tsubaki. Jadi Ota tak ingin berpacaran dengan Himawari kecuali itu sesuatu yang benar-benar darurat. Tsubaki dibuat terdiam dan berpikir, apakah loop ini akan terus terjadi jika Tsubaki tak jujur dengan perasaannya, dimana ketika pulang sekolah Tsubaki hanya terdiam di bawah hujan deras. Mungkin pengulangan ini terjadi karena Tsubaki sendiri masih tak yakin dengan perasaannya. Tsubaki menjadi sangat kosong dan bingung apa yang seharusnya ia lakukan, dimana ketika Himawari keluar dari rumahnya, ia melihat Tsubaki yang sedang terdiam kehujanan. Tentu melihat itu membuat Himawari menjadi panik. Himawari dengan cepat mendatangi Tsubaki dan memanggilnya. Himawari bingung apa yang dilakukan Tsubaki di tengah hujan deras seperti ini. Tsubaki hanya bisa terdiam karena tanpa sadar ia sudah tenggelam dalam pikirannya dan tak menyadari kalau ia sedang kehujanan seperti sekarang. Himawari dengan cepat menarik Tsubaki untuk ikut bersamanya, di mana Tsubaki bingung mau dibawa kemana dirinya. Himawari hanya menyuruh Tsubaki untuk ikut dengannya, karena bisa-bisa Tsubaki akan sakit jika seperti ini. Wajah Himawari tampak sangat sedih. Tentu Himawari begitu ketika melihat ekspresi Tsubaki yang tampak sangat kesakitan dan merasa tak bisa membiarkan Tsubaki sendirian. Himawari pun membawa Tsubaki masuk ke rumahnya dan langsung mencarikan sebuah handuk. Bagi Tsubaki, ini sudah lama baginya untuk berkunjung ke rumah Himawari. Himawari pun melemparkan handuk ke Tsubaki dan menyuruhnya untuk mandi dulu. Himawari akan menyiapkan baju ganti dan memasakkan sesuatu yang hangat untuk Tsubaki. Tsubaki pun pergi meskipun sudah lama tak datang kemari, tapi ingatan soal ruangan ini masih teringat jelas. Setelah Tsubaki selesai mandi, ia kembali bertemu Himawari yang tampak menawan dengan apronnya. Tsubaki berterima kasih karena sudah mengizinkan mandi. Himawari meminta untuk menunggu sebentar lagi karena masakannya akan segera matang. Tsubaki tak menyangka kalau Himawari begitu perhatian padanya, tapi bagaimana tidak, ketika Himawari melihat Tsubaki di jalan, ia hanya terdiam dengan wajah yang tampak sangat kesakitan. Itu membuat Himawari tak bisa dibuat tenang. Sekali lagi Tsubaki berterima kasih atas apa yang Himawari lakukan sekarang. Mendengar itu membuat Himawari juga merasa sangat senang. Tsubaki merasa senang melihat Himawari yang seperti sekarang, dan karena itulah Tsubaki semakin menyukai Himawari. Tapi Tsubaki penasaran akan sesuatu, di mana Ota dan Tsubaki berbicara berdua apakah Himawari tak pernah
penasaran soal itu. Tapi tampaknya Himawari tak merasa penasaran sama sekali. Karena yang terpenting saat ini adalah Tsubaki. Bagi Tsubaki, Himawari tak pernah berubah sejak dulu. Padahal ketika Tsubaki melihatnya sekarang, Himawari tampak kecil dan rapuh dan membuat Tsubaki dibuat takut akan terjadi sesuatu. Tapi hati Himawari begitu luar biasa kuat, tampak seperti sedang bersinar terang. Karena itulah Tsubaki semakin tak bisa merelakan perasaannya ke Himawari. Tsubaki sadar kalau perasaannya tak akan pernah tersampaikan ke Himawari, tapi ia tak bisa menahan rasa cintanya ke Himawari. Himawari pun berkata masakannya sudah siap. Tanpa sadar ia terpleset dari bangku dan terjatuh. Dengan cepat Tsubaki berlari menangkap si Himawari. Himawari terselamatkan, tapi posisi mereka sekarang membuat Himawari merasa malu dibuatnya. Himawari berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba Tsubaki memeluk Himawari dari belakang dan membuat Himawari tersipu malu jadinya. Himawari bingung apa yang terjadi. Tsubaki berkata ia senang Himawari tak terluka. Karena bagi Tsubaki, Himawari adalah orang paling berharga. Tentu mendengar itu membuat Himawari menjadi sangat malu dan berkata untuk jangan berkata dengan wajah yang seperti itu. Gara-gara Tsubaki berkata seperti itu membuat wajah Himawari memerah, di mana Tsubaki bisa melihat bahkan telinga Himawari juga memerah karena malunya. Tsubaki bertanya apakah mereka bisa seperti ini lebih lama lagi, dan Himawari tak mempermasalahkannya. Tapi Tsubaki tak boleh melihat wajah Himawari sekarang. Tsubaki menyadari kalau Himawari saat ini sangatlah imut. Padahal Himawari sekarang sangat menyukai Ota, tapi tak menyangka Himawari bisa bereaksi seperti ini ke Tsubaki. Mengetahuinya saja sudah membuat Tsubaki merasa sangat senang. Tsubaki teringat perkataan Ota sebelumnya dan ia tersadarkan akan sesuatu. Di saat itulah Tsubaki sadar akan sesuatu, di mana perasaan galau yang selama ini Tsubaki rasakan kini tiba-tiba saja menghilang. Tsubaki sadar jika saja ia bisa jujur terhadap perasaannya, jujur terhadap mereka berdua soal apa yang Tsubaki alami, mungkin saja itu bisa mengeluarkan Tsubaki dari pengulangan waktu ini. Himawari melihat ke belakang dan memanggil Tsubaki, dan Tsubaki menggoda Himawari. Bukankah ia tak boleh melihat wajahnya Himawari sekarang? Senyuman Tsubaki itu membuat Himawari lagi-lagi tersipu malu. Himawari berkata kalau ia juga penasaran dengan ekspresi Tsubaki saat ini. Gadis di hadapan Tsubaki yang sudah ia anggap berharga bagi Tsubaki ini, Tsubaki sudah memutuskan untuk menyatakan perasaannya ke Himawari. Tatapan yang selama ini hanya tertuju ke Ota akan Tsubaki ubah agar Himawari juga melihat dirinya seperti itu juga. Tsubaki bertemu dengan Ota dan berkata kalau ia akan menyatakan cintanya ke Himawari. Tapi Ota bingung kenapa Tsubaki mengatakan ini padanya. Tsubaki hanya ingin menunjukkan tekadnya ke Ota, dan Tsubaki ingin Ota mengetahui ini lebih dulu. Karena menurut Tsubaki secara tak langsung ia juga harus mengalahkan sosok Ota yang ada di dalam pikirannya Himawari. Karena itulah Tsubaki akan berusaha keras membuat Himawari jatuh cinta padanya. Tsubaki sadar kalau Ota bukanlah lawan yang mudah. Karena itulah ia menunjukkan tekadnya di sini dan akan mengalahkan Ota apapun yang terjadi. Ota menjadi bingung dan menyerah karena terlalu merepotkan. Tapi Ota paham tekad Tsubaki, dan karena Tsubaki sudah yakin dengan pilihannya, Ota hanya bisa mendukungnya saja. Namun menurut Ota, Tsubaki tak perlu setegang itu, yang membuat Tsubaki bingung. Ota tak percaya, padahal biasanya Tsubaki itu sangat peka. Ota bingung bagaimana harus menjelaskannya. Tapi yang pasti, perasaan Tsubaki ke Himawari itu sudah tulus. Jadi harusnya Tsubaki tak perlu khawatir. Apalagi Tsubaki bisa mengulang waktu. Tsubaki baru tersadar soal itu. Maka dari itu Ota berkata kalau Tsubaki itu sudah seperti ngecit, dan mereka pun kembali ke kelas. Sebelum berpisah, Ota berkata untuk jangan terlalu tegang seperti itu. Jikapun gagal, Tsubaki bisa mengulang waktunya, dan Ota pun pergi. Tsubaki tersadar soal perkataan Ota yang ada benarnya juga, dan berterima kasih ke Ota. Tsubaki merasa tak perlu terburu-buru dan akan mempersiapkan rencana yang matang. Setelah itu Tsubaki pulang berdua bersama Himawari, di mana Himawari tampak sangat kecewa. Ota tak ikut pulang bersama mereka. Ota beralasan sedang pergi bermain bersama teman lainnya. Juga mereka tak bisa selalu memaksa Ota untuk selalu bersama mereka. Himawari tersadarkan akan hal itu dan merasa kalau seharusnya mulai membiasakan diri dari sekarang. Mungkin saja ketika mereka SMA nanti mereka beda sekolah. Tsubaki sadar akan sesuatu dan bertanya bukankah Himawari dan Ota sebelumnya bertengkar hebat. Mendengar itu membuat Himawari menjadi malu dan kesal karena Tsubaki mengingatkan lagi momen itu. Tsubaki hanya bisa meminta maaf karena ia tak sengaja mengatakannya. Tsubaki merasa momen semacam ini tak begitu buruk. Bahkan waktu itu saja Tsubaki bisa melihat ekspresi yang tak pernah Himawari tunjukkan padanya. Tsubaki masih tak yakin bisa mengalahkan Ota, tapi setidaknya ia bisa berharap. Himawari pun berkata soal masalah kemarin, tapi Tsubaki percaya kalau dirinya bisa mengulang waktu. Karena itulah Tsubaki langsung menyentuh Himawari yang membuat Himawari kaget. Ekspresi Tsubaki yang sangat serius membuat Himawari bingung karena ekspresinya sama seperti yang Tsubaki tunjukkan kemarin. Himawari tak
tak masalah soal itu. Subaki semakin yakin dan akan mencoba menyatakan cintanya ke Himawari. Subaki pun memanggil Himawari dan berkata kalau selama ini ia menyukai Himawari dan memintanya untuk menjadi pacarnya Subaki. Himawari dibuat malu mendengar pernyataan cinta Subaki. Himawari menjadi gugup di mana Subaki yakin kalau ia pasti akan diterima. Tapi tiba-tiba saja Himawari meminta maaf dan suasana menjadi hening. Subaki bingung apa maksudnya itu. Yang pasti Himawari sekarang meminta maaf bukan berarti ia membenci Subaki. Himawari merasa senang kalau Subaki menyukainya. Subaki menjadi heran kalau begitu kenapa dirinya ditolak. Tapi Himawari hanya terdiam. Subaki benar-benar bingung harus apa dan merasa kalau tak akan ada kesempatan berikutnya. Subaki hanya berharap jawabannya sekarang juga. Subaki bertanya apakah Himawari hanya ingin berpacaran dengan Ota saja. Mendengar itu Himawari tampak begitu kaget dan berkata tak menyangka kalau selama ini Subaki mengetahuinya. Himawari yang merasa malu berkata kalau ia sadar ia selalu egois dan tak pernah memikirkan perasaan Subaki. Padahal Himawari mengira sudah sangat mengenal Subaki, tapi ternyata Himawari tak mengetahui apapun soal Subaki. Karena itulah Himawari tak bisa memaafkan dirinya sendiri dan ini bukanlah salahnya Subaki. Padahal mereka sudah berteman sejak kecil dan selalu bersama. Tapi Himawari tak pernah sekalipun memperhatikan dan memperdulikan Subaki, apalagi mengerti akan perasaan Subaki. Karena itulah Himawari merasa ia tak pantas untuk menjadi pacarnya Subaki. Mau bagaimanapun juga Himawari merasa bersalah dan ia pun pergi melarikan diri. Subaki sadar kalau ia sudah ditolak oleh Himawari. Rasa syok yang diterima membuat Subaki terdiam beberapa saat. Tapi Subaki hanya bisa menguatkan diri sendiri dan akan memperbaiki di kesempatan selanjutnya. Bahkan setelah hari ini Himawari masih tak berani menatap Subaki. Tapi jika Subaki kembali ke tanggal 7 Mei maka semuanya akan kembali terulang, di mana Subaki terbangun dari tidurnya. Dan hari ini di pagi hari Subaki yakin kalau hari ini pasti tanggal 7 Mei. Awalnya Subaki sangat membenci pengulangan ini, tapi sekarang ia merasa sangat bersyukur. Dan sekali lagi ia akan mencoba menyatakan perasaannya ke Himawari dengan rencana yang matang. Ketika Subaki mengecek tanggal di handphonenya, ia dibuat kaget karena tanggal hari ini bukanlah tanggal 7 Mei, tapi berlanjut ke tanggal 14 Mei, di mana untuk pertama kalinya Subaki berhasil keluar dari pengulangan waktu. Dan cerita pun akan kita lanjut.